Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di sini Explore Mystery Channel. Oke, mau mengingat sekarang sedang PPKM ya. Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh, saya buka masker dulu kali ya, Bang Api. Iya, Bang Api. yang dibuka. Ya, alhamdulillah ya. Tuyun sehat. Ya, Bang Ahmad. Alhamdulillah sehat. Oke guys, kali ini sedikit berbeda. Apa yang kita tampilin sekarang ini, kita akan mencoba menelusur sepanjang jalan yang ada di wilayah Cikarang ke arah Karawang. Dan mana di sini jalan Cikarang Karawang ya, atau Karawang Cikarang itu memang rawan kecelakaan Bang Ahmad. Bahkan juga kerap kali ada sosok yang sering mengganggu. Dan menarik kali ini, selama PPKM memang Explore Mystery Channel terhalang ya, karena kegiatan PPKM itu pembatasan ya Bang Api ya. Bener. Jadi kita nggak bisa syuting ke lokasi. Susah kemana-mana dah, jalan sebelah di. Iya. Padahal job ataupun lokasi yang udah di redaksi kita kan udah ada listnya ya, padahal ya. Iya. Tapi kita menghargai, kita tetap mengikuti peraturan pemerintah, buat tetap memakai masker dan juga mematuhi PPKM yang ada di sini. Kali ini buat teman-teman sobat Explore, bisa kita lihat di depan kita sudah sampai di Lemah Abang, menuju Lemah Abang ya. Bisa kita lihat di sini depan ada perumahan Central Park ya. Gangnya Teuyun, Bang Ahmad, kali ini Explore Mystery mencoba menelusuri jalan ya, yang mana nih nggak mungkin kalau jalanan tuh nggak ada penghuninya ya. Iya. Pasti dong. Dan biasanya sih yang ada di jalan tuh selain makhluk halus, apa aja sih Bang Ahmad kira-kira? Banyak sih, semacam kayak ada roh penasaran. Roh penasaran. Oh, mungkin korban dari kecelakaan gitu ya? Ya, benar. Di samping itu, bisa nggak sih Bang Ahmad, di jalan tuh ada, misal maaf ya kita agak sedikit menyindir Teuyun, bisa nggak sih Teuyun kalau di jalan tuh ada tempat orang pesugihan, misalkan naruh jin atau apa untuk memakan tumbal, ada nggak sih? ada banyak juga yang pakai biasanya di jalan-jalan. Ya kan, yang kita tahu kan biasanya kalau orang pesugihan kan ke gunung dan sebagainya, terus minta tumbalnya. Apakah di jalan raya seperti ini ada kemungkinan juga nggak sih beliau? Ada ya? Ada. Terus sepanjang perjalanan kita ini Teuyun, kita kan ada di wilayah Cikarang ya. Iya. Buat teman-teman yang melintasi Cikarang, Karawang maupun Karawang Bekasi, ya kita harus waspada. Kita bakal ngejelasin titik-titik di mana yang sering atau kerap kali ada menampakkan wujud dan sebagainya, atau mengganggu para pengendara yang sampai hilang konsentrasi Bang Api mungkin. Gitu. Bang Ahmad sendiri gimana nih? Ya, kalau untuk saat ini Belum ya? belum ada gambaran sosok-sosok yang kita tuju. Betul. Yang mungkin ya kita menyusuri ke daerah Karawang, mungkin Arah Karawang, iya. Gini ya, Teuyun, kita sambil bercerita ya. Saya sendiri pernah mengalami kejadian aneh. Waktu itu saya kebetulan dari arah Citarik mau arah ke Cikarang ya. Iya. Karena memang di jalan PT, sebut saja PT Ban ya, kita nggak bisa nyebutin namanya. Di depan PT Ban tersebut biasanya tempat ada belokan, karena memang dijaga oleh rantai ya. Akhirnya kita lurus ke arah Kaliwulu kan. Cuma sepanjang jalan pas persis depan PT Ban tersebut, di seberang kanan saya melihat ada sosok. Saya pikir manusia kan awalnya kan ya, sosok orang bertelanjang dada dan botak juga ya. Namun pada saat saya kan pelan, bahkan istri saya juga sempat lihat juga, karena saya berboncengan dengan istri. Ketika dia menyeberang, ternyata mobil yang lewat tuh nembus badan dia. Ya, kok saya kan ini bukan orang, kata saya kok. Waduh, saya mulai merinding tuh Bang Ahmad ya, Teuyun. Tapi itu pada saat ditabrak, orangnya itu gimana? Nah, orang itu biasanya Bang Api kayak jalan santai gitu. Bahkan si pengendara yang menabraknya pun seperti tidak melihat makhluk tersebut, kayak nembus gitu loh, kayak di film-film gitu loh. Iya. Nah, pas ketika nembus itu sampai tiba di trotoar, persis dekat motor saya lewat, depan motor saya itu pun menghilang.
Jujur saya nggak bisa nunjukin ya, di sini merinding banget, bener berasa. Nah, kira-kira Tayun, yang saya ceritakan yang di depan PT Ban itu kira-kira seperti apa itu, Tayun? Bisa dibilang itu hantu jahil ya Bang. Hantu Ya. jahil. Karena dia bisa berubah-ubah wujudnya. Bisa menjadi sosok perempuan, kakek-kakek. Ini saya merinding ya. Iya. Lalu? Iya. Bisa wujudnya bisa berubah apa aja gitu. Emang jahil kayak di situ. Oh gitu ya. Berarti yang saya lihat tuh waktu itu seorang parubaya ya, laki-laki, mungkin pada saat itu menjelmanya seperti itu ya. Iya. Karena setiap orang dia nampak ke setiap orang tuh berbeda-beda wujudnya. Berbeda-beda. Itu saya juga heran mengapi waktu itu ya. Kalau kita boleh cerita tuh pada saat itu kan kita Ramadan padahal itu. Iya. Pada saat kita explore misteri juga waktu itu bagi-bagi takjil kan ya di Jurong ya. Nah, Iya, iya. pulangnya kan lewat Citarik dan ternyata kok bulan puasa ada seperti itu Bang Ahmad ya. Apa benar gitu? Ya sebenarnya masalah bulan Ramadan ya. Iya. Ya yang namanya makhluk gaib pasti ada aja. Mhm. Yang apalagi sosok jin ya Betul. buat mengganggu manusia. Ah. Ya sedang berpuasa kuat enggak? Ya. Oh gitu. Oh mungkin yang dimaksudkan para ulama yang ada tuh ya, Bang boleh geser sedikit. Yang dimaksud para ulama gitu ya, di rantainya setannya, mungkin setan yang ada di diri kita ya, yang melawan hawa nafsu itu sendiri mungkin ya. Ya, mungkin. Kalaupun jin mah mungkin kayak manusia ya Yun ya. Iya. Istilahnya gini, jin tuh hampir kayak manusia, mungkin berpuasa juga dan beribadah juga, jadi mungkin udah dirantai kan ya. Kembali ke topik sahabat misteri, sedikit berbeda nih, kita sedikit santai ya Bang Api ya. Perjalanan kita ini menyusuri jalan Cikarang Kerawang ya, bisa dibilang antar provinsi nih, jalan utama. Memang kerap kali sering terjadi kecelakaan, bisa kayak di Kaliulu pernah, bahkan yang sering di depan PT Beras lah, kita sebut PT Beras ya. Iya. Itu sering juga karena jalanan yang agak nanggung gitu. Nah, oke, mulai dari sekarang bisa Bang Ahmad atau Tuyun gambarkan ya, di depan kita sih udah depan nih, udah nyampe bundaran mana Bang Api ini? Bundaran Citarik. Citarik ya, ini kan rumah sakit Amira ya. Tuyun gimana secara kebatinan Tuyun sepanjang jalan ini? Banyak sosok sebenarnya. Banyak hantu penasaran juga Ya, karena korban kecelakaan. betul. Tapi belum ada yang mau berkomunikasi. Oke. Berarti nanti sepanjang kita berjalan ini, penelusuran di jalan ini berarti kalau mereka yang mau kontak batin berarti bisa berasa Bang Ahmad ya? Bisa Energinya. terasa. Seperti itu. Tapi kalau untuk energi ada. Masa Ada. untuk energi ada, kalau kita berbicara tentang dari ke jalan ya, betul. masalah makhluk gaib mah pasti ada. Ya, Ah. apalagi roh-roh penasaran ada, cuma untuk berkomunikasi belum ada. Belum ada. Nah, situasinya juga kan kita sekarang lagi PPKM ya. Mungkin nanti kita nggak bisa ke Kerawang, Bang Api nggak bisa langsung ke Kerawang. Cukup sampai perbatasannya aja ya. Iya. Karena memang di sana ada penyekatan juga. Kita pun menyesuaikan syutingnya tuh di wilayah kita sendiri ya, wilayah Kerawang, Cikarang. Karena kita tetap mematuhi aturan pemerintah. Kita pun tadi sebelumnya memakai masker ya, karena kebutuhan konten kita lepas masker kita. Ya mudah-mudahan dengan tampilan Explore Misteri kali ini cukup memberi warna yang berbeda dan hasil yang maksimal juga Bang Api. Iya. Nah, mudah-mudahan seperti itu. Nah, tadi kita udah mulai di depan PT yang tadi saya maksud ya. Nah, PT Ban tersebut. Mungkin dari sekarang bisa kegambar gitu situasinya. Saya melihat kayak ada sosok hantu penari. Hantu penari. Hantu penari. Hmm. Dia pakai kebaya Mm-mm. berwarna hijau. Bajunya, Iya. betul. Terus ada selendang juga. Selendang, kuning. selendang kuning. Nah, lalu, oke, Bang Abi tetap fokus sama Abi ya. Assalamualaikum. Ini sama siapa saya bicara? Siapa? Ningsih. Ningsih penari ya. Ningsih asli di sini. Ya, Bang Abi tetap fokus ya. Ningsih yang biasa di jalan pinggir jalan gini. Oke. Ningsih kayaknya ceria sekali nih.
Yang Ningsi lihat apa tadi di mobil ini sampai Ningsi bisa ikut dengan mobil ini? Sih Iya, kenapa? sih lihat Hmm. teteh ini bisa lihat sih sangat jarang manusia Jadi, bisa lihat Ningsi. oke. Jadi jadi Ningsi masuk tuh ke Raga Teh Huyun karena melihat dari Raga Teh Huyun tuh bisa melihat Ningsi. Betul. Bang Ahmad gimana? Ini kebetulan kita ada tamu. Iya. Ningsi, gimana pandangan Bang Ahmad ini? Ya emang benar ini ya yang dinamakan dia mengaku Ningsi. Betul. Menari ya, Nari. apalagi dia Ada yang disampaikan dari Ningsi nih? Ningsi kan? Suka sama siapa? nama siapa? Suka darah segar. Darah apa? Darah kambing? Manusia. Nggak boleh Ningsi. Ningsi sendiri kalau boleh tahu sepanjang jalan ini atau di tempat mana Ningsi berada? Tadi ya pas melewati rumah sakit itu ya. Kok Ningsi perwujudannya pakai kebaya? Masa lalunya Ningsi dulu seperti apa sih? Pasti dengan pakaian Ningsi itu penari. Pada masa kapan? Cantik Bang Hapi Ningsinya. Nah, dulunya Ningsi itu penari. Nah, bisa di situ gimana ceritanya itu? Iya. Bisa sampai di situ. Zaman dulu Kenapa? zaman Ningsi hidup Zaman dulu Ningsi masih hidup di situ. Ya, Lalu apa yang menyebabkan Ningsi sampai penasaran seperti ini, sampai suka darah segar segala? Ningsi kasih makan kasih makan. Berarti Ningsi ada tuannya ya. Kenapa sih masih ngelakuin itu lagi? Ningsi kasih makan Iya, kasih makan. Cuma kan kasihan yang tidak bersalah. Ningsi. apa urusan anda Oke, Ya maaf. Ya gini aja kita ngobrol santai kok. Kita mau ngobrol dulu. Maafin teman saya. Oh, Jadi gini Bang Man ya, kita ngobrol-ngobrol aja. Kita nggak ada salahnya kan pengen tahu Ningsi. Jadi kan biar orang yang berkendara tuh biar tahu, kayak teman-teman yang ada di channel Explore Mystery itu bisa tahu situasi di jalanan tuh. Oh iya ternyata ada suatu Ningsi gitu. Jadi gini, kita nggak akan menyuruh Ningsi untuk melakukan hal-hal yang lain. Dan makasih juga nih Ningsi udah ada di mobil ini mampir. Nah, dan ternyata Ningsi itu seorang penari Bang Ahmad. iya. Dan pada saat itu apa sih yang menyebabkan Ningsi meninggal sampai akhirnya penasaran seperti ini? tidak harus tahu Betul, aku nggak harus tahu, tapi kenapa sih kok Ningsi bisa sampai di situ? Berarti Ningsi itu bukan asli orang sini ya? Sudah berapa korban yang Ningsi kerjain? 59. Waduh, banyak juga ya Ningsi ya. Lalu bagaimana cara Ningsi memberikan sesembahan itu? Dengan Ningsi mempengaruhi pengendara motor sampai akhirnya meninggal ataupun mobil gitu. Betul. Saat malam banyak ngantuk Bang Kapi. Dibuat Bang Kapi juga jangan ngantuk ya Bang Kapi ya. Insya Allah. Tetap stay, tetap fokus. Ini Ningsi nyeritain yang lain kok, bukan Bang Kapi ya. Oke, Ningsi tadi kamu bilang di awal sama kita bahwa Ningsi tertarik sama manusia yang ada di depan saya ini atau Teh Huyun. Kata Ningsi, kok ada manusia yang bisa lihat kamu. Nah, jadi apa yang spesial daripada rekan saya Teh Huyun ini? saya ingin minta bantuan Kenapa? saya ingin
Oh, minta bantuan. Kalau boleh tahu apa sih yang Ningsih perlu dan bantuan dari kami gitu? Saya hanya ingin selamatkan. Diselamatkan gimana maksudnya? Emang Ningsih ini kenapa gitu minta diselamatkan? Oh, lelah. Berarti kan kayak Ningsih pun ini pun semua kemauan Ningsih kan? Ya kan dibilang tadi gini Bang Api ya, pada saat Bang Ahmad menyampaikan dia ada tuan. Nah, ternyata Ningsih juga mungkin udah enggan ya melakukan hal ini gitu ya. Mungkin bisa jadi Ningsih itu pada masa hidupnya mungkin orang baik mungkin. Ya karena memang dia ada yang harus dia kerjakan dan dia pun tadi berkata kepada kita tidak perlu tahu tentang dia masa lalunya ya. Nah, jadi Ningsih apa yang perlu kita bantu? Apa yang ingin Ningsih lakuin? Ingin bebaskah dari apa yang selalu Ningsih lakukan? Iya. Kenapa lelah? Ningsih lelah. Iya. Terikat. Terikat oleh siapa? Oleh Tuhan. Kamu boleh tahu Tuhan kamu sesosok apa itu? Manusia. Hmm? Manusia jahat. Manusia jahat. Manusia jahanam. Oh jadi Tuhan Ningsih masih hidup? Hanya ingin kaya raya. Astagfirullah. Berusaha. Aduh Bang Api saya sedikit merinding ya. Jadi gini Bang Api, maaf ya Ningsih ya. Yang tadi kita sebutkan tadi, sepanjang jalan itu bukan hanya makhluk penunggu yang pure dari jalanan, bisa juga dari pencarian orang juga Bang Ahmad ya. Iya. Nah, salah satunya ini mungkin Ningsih yang korbannya, betul? Saya tidak bisa berlama-lama di sini. Ya oke, kamu lama makasih ya Ningsih ya, udah makasih ya. Makasih udah mau hadir. Silakan Ningsih bisa pergi. Oke guys, sahabat F1 Misteri, gini loh. Sebelum kita ngebahas nih si Ningsih yang hadir ya, Iya. sedikit menarik ya. Kita syuting di mobil gini ya. Saya sebagai orang awam loh, aneh gitu loh. Maksudnya ternyata bukan hanya makhluk yang selalu stay di pinggir jalan yang mengganggu tuh, bukan makhluk itu aja ataupun dari alam jin aja, ternyata ada juga ya penjagaan. Ternyata gini loh Bang Api, Ningsih ini Teuyun ternyata ingin menyampaikan dia sedikit tertarik sama Teuyun. Katanya ada manusia yang bisa ngeliat dia gitu Teuyun. Nah Teuyun sendiri gimana tuh? Perasaannya pada saat melihat dia tiba-tiba masuk ke Teuyun. Sebenarnya sempat kaget juga karena baru dijelasin Langsung tiba-tiba ya? Langsung. Saya pun paham ketika Teuyun sudah berdiam itu, saya paham ya Bang Ahmad ya. Iya. Artinya dia udah bener-bener masuk nih ke Teuyun. Ternyata gini Bang Api, yang kita simak tuh apa yang udah dilakuin Ningsih itu udah makan korban 59 loh. Iya di situ kan ya. Iya, dia pun mengganggu pada malam hari ya ketika ya pengendara mobil ataupun motor ketika sedang mengantuk gitu loh. Ketika sedang mengantuk barulah dia seperti itu. Namun apa yang udah dia lakuin sebanyak itu pun dia udah capek, udah enggan loh. Ternyata dia punya tuan. Tuannya yang ingin semata-mata pengen kaya, yang bisa dibilang kata Ningsih tadi itu jahat, jahanam dan sebagainya gitu Teuyun. Bang Ahmad dari kejadian tadi masuk ya ke Teuyun, Iya. seperti apa itu gambarannya Bang Ahmad? Ya kan sesosok apalagi pencarian ya. Iya. Apalagi tadi pas saya dia buat kebaikan dia apa urusan? Iya, Ya, betul. memang kita tahu di situ bahwa kita emang apalagi syuting di jalan kan Betul. kita bilang pasti ada masalah malam gaib mah, entah lo penasaran, paling menonjol itu pencarian, dan kita nggak tahu juga setiap pencarian itu ada posisinya, Oh, misalkan posisi yang dimaksud Bang Ahmad tuh posisi seperti apa? semacam kayak di tempat kan di daerah ini kan banyak gedung dan banyak PT di Oh. depan PT. Atau mungkin jalan yang nanggung ya. Iya. Jadi ketika terjadi kecelakaan atau apapun mungkin nggak pure orang berpikir ke arah yang negatif. Iya. Mungkin orang berasumsinya entah karena faktor jalan yang tanggung atau mungkin penerangan yang gelap. Ternyata di balik itu pun memang ada campur tangan yang negatif juga. Iya. Gitu loh. Tapi dia kenapa jadinya
rasa penyesalan juga gitu kan ya. Karena gini Bang Abi, yang kalau menurut saya sih, dia kan tertarik sosok Uyun ini melihat dia ya. Ketika melihat dia tuh mungkin dia ingin dibantu dan dibebaskan. Ya kan karena dia kan sudah terikat. Sudah terikat. Nah, Teh Yun, kenapa tadi dia nggak bisa berlama-lama dan ingin keluar? Itu kira-kira ada yang ngancem kah atau apa? Bilangnya udah bukan wilayah saya. Oh, iya, iya. Kan setiap yang pakai pesugihan itu Hmm. dia punya wilayah. Hmm. Ada perbatasan wilayah. Iya, aku jadi ngerti deh. Berarti yang pas ketika masuk di Raga Teh Uyun ya, karena memang kita dalam mobil berjalan sampai ke titik wilayah yang bukan wilayah dia, ternyata dia harus pergi. Sama waktu kejadian kita waktu syuting di Hutan Jati ya Bang Kapi ya. Bener. Itu pun masing-masing ada hak wilayahnya ternyata, entah kerajaan, entah itu istilahnya penguasa goib di sana. Ini sekarang kita lagi di mana Bang Yadi? Kita sekarang udah ada di posisi Ngas Bandung. Ini Ngas yang biasa orang sekitar sih Asem ya Bang Ahmad, ini di Asem. Bisa dilihat juga di depan ya. Ini di Ngas Bandung, Indomaret Asem. Nah ini secara batinan Bang Ahmad seperti apa nih Kang? Ya, yang disebut wilayah ya, memang saya tergambar ya dari sosok Gondoruo. Cuma bukan seperti Gondoruo yang biasa saya lihat, ini berbeda. Sosoknya seperti apa? Seperti Wujudnya seperti apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat malam. Oke. Ada apa? Naik mobil ya? Berarti belum pernah naik mobil sebelumnya ya? Boleh tahu ini dengan siapa? Ini wilayah saya. Iya, memang kita kebetulan tadi membahas wilayah ya. Sebelumnya tadi ada sosok wanita dari rumah sakit Almira tuh, wilayah Citarik itu dia masuk sampai akhirnya dia tuh keluar. Karena mungkin di dalam teori tadi ya bukan wilayah ya. Dan sekarang ini wilayah Anda, betul? Iya, ini wilayah saya. Nah, kalau ini wilayah Anda bertugas sebagai apa? Apa yang Anda lakukan di wilayah Anda? Mencari Makan yang Anda maksud makan seperti apa? manusia. Mencelakakan? Dengan cara apa Anda mencelakakannya? Mengantuk ya, dibuat mengantuk sampai akhirnya kecelakaan, nabrak dan sebagainya. Lalu ketika korban itu sampai akhirnya meninggal, untuk kamu sendiri apa untuk seserahan Tuhan kamu? Saya senang. Banyak imbalan untuk saya. Berarti, Banyak imbalan Bang Kapi, berarti ada sesuatu yang Anda berikan berarti. nah saya mau nanya satu ya. Kalau yang Anda cari itu yang 7 itu hanya orang tertentu, apa udah pilihan Anda? Misalnya Setiap manusia ada garisnya. garis takdirnya ya. Jadi Anda memanfaatkan garis takdir orang itu, pas waktunya Anda ikut andil juga. Anda diperbudak manusia berarti nggak jauh sama yang tadi hadir ya. Berarti Anda tuh salah satu pencarian orang, pesugihan. Dengan korban yang berjatuhan itu, apakah akan menjadi kaya Tuhan Anda? Seperti itu perjanjiannya. Nah sekarang tuan Anda ini masih ada apa sudah tiada? Masih ada. Masih hidup? Tuhan saya sosok perempuan. Sosok perempuan. Berarti karena Anda wilayahnya di sini yang tadi ya, berarti Tuhan Anda pun wilayah situ juga. Iya. Saya mencari korban. Hanya Seorang lelaki. Karena Tuhan kamu perempuan. Kenapa harus lelaki? Tuhan saya meminta seseorang dia. Kalian ada yang mau di Begini ya, kalau saya mau nanya ya, kalau misalkan sosok lelaki itu kan berboncengan sama perempuan, nah misalkan kan Anda celakakan, terus kalau dua-duanya maaf meninggal juga gimana itu? Tidak bisa.
harus bisa. lakinya aja. Kalaupun terjadi mungkin Bang Abi tetap yang dihitung buat dia sesembahan Tuhannya ya tetap laki-laki itu. Iya iya. Sampai mana wilayah Anda di depan? Sedikit lagi. Sedikit lagi. Habis bilang saya Apa yang mau Anda sampaikan kepada kami yang bisa melihat Anda? capek. Capek. Manusia yang bodoh ya, karena dia bersekutu dengan jin. Iya, Kalau Anda capek, kenapa Anda nggak bisa pergi emang? karena saya sudah berjanji. Sudah berjanji ya, sudah terikat ya. Oke. Sebenarnya Hah? saya sudah lelah Sudah lelah ya. kerja seperti ini. Biasanya kalau Anda lelah sampai titik terakhir itu seperti apa sih? Tidak akan habis. Saya mencari kekayaan tidak wajib. Kalau boleh tahu dia mencari di mana? Di Cirebon Cirebon. sekarang sudah Punya kontrakan, mobil, bisa sama apa? bisa Sama rumah besar. Istri 3 Bang Abi, minat Bang Abi. Waduh, makasih dah. Alhamdulillah, makasih ya. Tapi jangan ditiru ya. Jadi kalau alhamdulillah suaminya alhamdulillah ya, walaupun sederhana tapi kita yang halal-halal aja. Tapi, Bener. kamu bisa kaya. enggak minat saya. Nih, saya mau nanya lagi ya. Anda kan yang dicari yang nyari Anda itu kan seorang wanita. Tapi kok Kenapa harus laki-laki? yang laki enggak? Tadi kan katanya suaminya itu punya istri 3. Iya, Kok jadi suaminya iya. yang menikmati itu gimana? Kenapa itu? Enggak. Saya kok iya Bang Abi, saya Iya. ganjil. Berarti Anda tipu daya ya? Jangan gitu. Kamu bilang katanya Tuhan kamu wanita. Sekarang punya istri 3. Masa iya istri dengan istri? Cuma di situ semua yang bekerja sama suami istri. Oh iya. Aku Paham ngerti. dah. Jadi berarti ada kaitannya suami istri Bang Abi. Iya, kiranya suaminya itu nggak tahu gitu kan. Manusia ingin senang di dunia. Iya, senang di dunia ya. Oke guys, kita ini juga kebetulan masih dengan sosok yang mencari itu Bang Abi untuk dan kita juga masih sudah memasuki wilayah Mareleng ya. Mungkin wilayah Anda sampai bundaran itu ya? Sampai di sini. Oh, sampai Oke, sini. Terima kasih Iya. Bang Mampir. Oke ya, jadi gini Tewiyun Muhammad. Kalau ada interaksi tolong ditahan dulu ya. Kita sedikit ngulas dulu ya. Sepanjang jalan dari kita Cikarang ke arah Karawang ini ternyata setiap jarak tertentu itu masing-masing ada wilayahnya Muhammad. Iya, wilayah. Tadi kok ketika Anda membicarakan wilayah kok tiba-tiba masuk gitu. Emang satu ke gambar kelihatan, satu udah ngebadan. Oh, udah ngebadan ke Bang Mat. Ya, yang menonjol, yang mempunyai saya ada di sini, ini wilayah saya. Oh, jadi ibaratnya dia udah ada ya. Ya cuma kita baru tahu ya, oh berarti di jalan ini tidak kosong ya. Tidak Iya. kosong. Dari sendiri gimana komentarnya setelah yang tadi masuk itu? Ya, jadi setiap jalan, setiap daerah selalu ada orang yang memanfaatkan. Ada yang memanfaatkan Iya. situasi ya. Iya. Kenapa sih gitu? Harus cari uang dengan cara tidak halal. Iya ya. Ya mungkin itu, jadi seperti yang disampaikan tadi makhluk yang masuk. Ya manusia-manusia bodoh yang melakukan itu, karena manusia yang nggak mau lelah, nggak mau bekerja keras. Padahal mah sudah jelas ya dalam Al-Quran atau dalam sudut pandang apapun tidak dibenarkan mencari uang dengan cara yang haram atau mungkin bisa Tidak dibilang wajar, tidak wajar gitu. Ya Bang Api ya. Benar. Ya alhamdulillah mudah-mudahan kru Explore Misteri ya, keluarga Explore Misteri ya terhindar atau dijauhkan Ya amin. dari hal-hal yang seperti itulah. Dan mudah-mudahan kita tetap istiqomah, apapun keadaan kita, sesulit apapun keadaan kita tetap berpegang teguh pada keimanan kita itu sendiri. Amin. Tapi untuk jalan ini gimana? Nah, mengingatkan ini kan nyampe Pacing ya. Ini jalan kan masih pembaruan dan kemungkinan di Kerawang tuh disekat Bang Api karena terkait PPKM ya. Kita muter aja ya
balik arah kanan karena memang sebelah kanan pun tadi ya walaupun saya tidak bisa melihat bisa merasakan beberapa energi ya Teh Uyun ya. Tadi Iya. sebelah kanan mobil kita ya nggak ada salah kita untuk melusuri Muter lagi ya? siapa tahu ada makhluk yang viewer bukan taruhan orang atau emang benar-benar dia berada di tempat itu gitu loh ya. Tapi saya tadi yang lebih ini sih yang masuk tadi tuh yang apa ningsih ya. Sih ya kenapa nih sih Bang Api? Ya mungkin hawanya dekat gini ya. Iya. Energinya Iya, rasanya ya gimana ya? Nggak bisa ini dah. Apalagi pada saat dia mantap. iya ngancem itu. Waduh. Aduh, memang gini ya, sahabat Explorer Misteri, memang yang Anda lihat seperti ini ya, tapi buat kami yang di dalam ya, terutama Bang Kapi atau saya gitu ya, lumayan energi selain kencang juga memang udah kayak naik apa ya, roller coaster mungkin, jadi kayak yang tegang, Iya. terus mencekam. Biasa kita ke gedung-gedung tua ya, tapi lebih mencekam seperti ini loh. Karena memang kita ada di mobil Bang Kapi. Ya Allah. Lingkupnya pun kan cuma segini Ya, ya. itu dia. Memang menarik sih konsep ini ya karena kita tujuan ya jangan sampai buat fans-fans kita atau orang yang sudah ada di channel kita jangan sampai nggak ada tayangan gitu loh. Benar. Artinya kita benar-benar tetap berusaha walaupun sedang PPKM, ada pembatasan kegiatan malam dan kita akhirnya nggak bisa syuting Teh Uyun. Ya kita manfaatkan di momen seperti ini gitu loh. Nah Teh Uyun sendiri gimana sensasinya? Nyurup di antara gedung-gedung tua mungkin atau kebun yang udah ya atau aman luar dan di mobil bedanya apa tuh? Bedanya mungkin susah gerak gitu ya. Susah gerak ya? Karena kalau lagi kerasukan hantu yang aktif kan susah juga gerak. Kayak tadi Ningsih kan sebenarnya benar-benar. aktif Iya. banget nari-nari gitu. Iya. Karena di mobil ruangannya sempit, Iya, jadi susah gerak udah. Dan tolong ya, saya juga minta sama kalian yang para mediator nih usahakan pilih-pilih deh kalau emang ada yang kontak batin ya, karena kita jangan sampai yang aktif banget, yang istilahnya bahasa orang Cikarang tuh gedugan, tahu nggak gedugan nggak baik? Iya. Jadi seperti itu loh. Ya, oke Bang Api depan kita muter baliknya Iya. ya, antisipasi aja. Buat sahabat Explorer Mystery Channel, kita sudah sampai di perbatasan Karawang Bekasi ya. Nah, itu jelas ya. Nah, misalkan Bang Ahmad ya Tuyun, kalau di pelang-pelang seperti itu tuh ya, kayak yang pelang hijau atau pinggir jalan, ada nggak sih yang suka-suka mungkin gelantungan dan sebagainya gitu? Ada Ada ya? banyak. Bahkan kayak kuntilanak merah juga ada. Ada hantu anak kecil yang main-main manjat-manjat juga ada. Oke. Tapi kita sendiri juga ya sepanjang perjalanan ini belum bertemu atau istilahnya korban dari apa yang menjadi korban yang tadi hadir loh gitu loh. Iya, benar. Bisa aja jadi korban emang pure kecelakaan sebenarnya atau emang kecelakaan diganggu itu. Ada nggak sih makhluk yang jadi korban tuh yang gak sempurna sampai akhirnya jadi penunggu sini? Ada. Bang Ahmad, kok diem aja nih? Jangan-jangan udah langsung berubah ya Bang Api nih? Kan kita belum waktunya. Alhamdulillah ya Allah. Berarti masih sadar nih. Sadar ya? Sadar. Oke, jangan lupa loh, kita sepanjang ini tadi udah cerita-cerita, udah dua makhluk yang masuk. Jangan lupa loh ya, buat sahabat Explorer Mystery, like, comment, and subscribe yang belum subscribe, oke? Oke, Tuyun, cerita-cerita dong. Ini depan Tuyun tuh jelas ya, udah nyampe kita arah balik. Depan tuh ada tambal ban, Jalan Madura ya istilahnya. Seperti apa sih gambar di depan Tuyun nih, dan Bang Ahmad? Sebenarnya tuh tadi ada satu sosok yang menarik perhatian. Nah, misalnya Kayak sepertinya dia korban kecelakaan gitu. Di daerah Kosambi tadi. Oh iya, coba ntar kita. ya, Ini nih energi Ada pabrik apa tuh? ya. yang baja. ya. Baja. Baja. Oh, Wangi. Ya, kita sebut saja ya pabrik baja ya. Oh, nggak mau ngapain ya nanti. Iya, baja. Pabrik baja. Iya. Atau sebut saja Mawar, enggak kan? Astagfirullahaladzim. Ya, Tuyun terus lanjut. Ya kayak dia tuh kayak ngeliatin terus. Sebenarnya tuh saya tuh sering gitu kalau kayak naik motor sama suami gitu Iya. jalan situ kan melewati itu. Sering ketemu sosok itu. Oh, Cuman
nggak terlalu digubris gitu. Ya artinya nggak diindahkan gitu ya. Iya, nggak terlalu di itu. Nggak terlalu diperhatiin gitu ya. Nggak Bodo terlalu- amat lah bahasa iya. kitanya ya, bahasa gaulnya ya. Iya, cuma kayak minta tolong gitu setiap ketemu tuh selalu kayak orang minta tolong gitu. Jadi gini ya. Entah itu memang benar-benar pure minta tolong Ah, atau ada sesuatu. iya karena kan memang makhluk ini kan makhluk tipu daya ya Bang Kapi ya. Benar. Kadang-kadang kita juga nggak bisa menarik kesimpulan bahwa si A ini penunggu, si A ini korban. Bisa jadi itu mah tipu daya dia yang mengelabui manusia-manusia ya seperti kita ini gitu loh. Apalagi kita di antara mereka-mereka ini nih yang makhluk halus tuh kadang-kadang kan bisa melihat sosok Bang Ahmad atau Teh Uyun ya yang bisa melihat alam gaib gitu. Iya. Pasti dia mencuri perhatian Bang Ahmad dan Teh Uyun itu kan Teh Uyun ya. Iya. Bang Api gimana nih perasaannya syuting di mobil sambil double job loh ini loh. Kameramen kita sambil nyupir gitu loh. Subhanallah. Kalau untuk saya sih kayaknya lebih sensasinya lebih ada gitu. Lebih ada karena mungkin baru juga kali ya Bang Api ya. Bener, perasaannya kalau pas ini tuh kaget gitu ya, apalagi pas masuknya Teh Uyun. Iya, harus fokus juga, Ya, iya. nyetir ya istilahnya. Fokus, Merinding-merinding waspada gitu juga, ya. iya. Oke. Teh Uyun, Iya. ini depan kita kan jembatan nih baru dibangun ya. Nah, kira-kira gimana nih? Ini kan jembatan sempat ambruk pada saat banjir kemarin tuh. Iya. Pas saat banjir kemarin sampai dibenerin. Nah, sempat juga kan di media sosial juga ada orang yang bawa motor di jembatan ini sampai Nyemplung ya. jatuh ya, Iya, nyemplung benar, tuh si benar. penumpangnya. Nah, itu kira-kira emang human error dia sendiri atau emang ada faktor X gitu loh? Di situ memang ada kayak kerajaan buaya. Kerajaan Ya, buaya. Muhammad ya. Di sungai itu Bang Ahmad ya, yang tadi jembatan itu. Nah, terus Dewi? Ya jadi kayak ada beberapa yang prajurit-prajurit yang jahil juga. Iya. Jadi ya bisa bikin manusia celaka juga. Iya. Ternyata nggak cuma hanya di bangunan tua terbengkalai atau kayak hutan ataupun yang seram-seram ya, tapi di jalan malah lebih banyak ya Bang Ahmad ya. Iya. Malah lebih menakutkan itu di jalan. Oh, Jalan gitu? lebih ekstrim lagi di Iya. jalan, Hmm. apalagi tentang masalah pencarian. Pencarian ya. Apalagi pencarian pasti ya kayak tadi aja Ningsi sangat reaktif banget tuh ya. Tahu apa kamu kan artinya dia benar-benar khawatir diungkap ya. Tapi di sisi yang bersama tuh dia lelah ternyata. Dia udah capek. Iya. Oke, Bang Api gimana? Coba Mungkin lihat. pada saat tadi diceritain ya, saya mungkin buat ngelihat nggak bisa. Tapi merasakan Cuman merasakan ya, iya sih. Pada saat ngomong ada kerajaan, merinding langsung. cocok kalau gitu ya. Sama kayak saya Bang Ahmad ya. Ketika Bang Api bilang itu sama yang saya rasain juga kalau untuk saya sendiri. Melihat memang enggak ya, tapi itu pada saat apalagi Teh Uyun udah mulai diem, Bang Ahmad apalagi di sebelah ini saya gantian Bang Api. Ternyata saya nih yang energi luar biasa pada saat sosok yang tadi masuk ke Bang Ahmad gitu loh. Ternyata gila, gokil. Artinya Bang Yadi ngadepin sosok yang masuk ke saya itu tenang, Tenang ya. apalagi kondisinya ini kan di mobil Betul. sempit ya, jangan ada kepanikan, tenang, berbicaranya baik. Betul. Nah, ini kita bentar lagi mau nyampe loh yang kita maksud nih ya. Ini udah mulai. Nah, dulu sering loh terjadi kecelakaan di Pengkolan ini loh. Nah, di depan situ tuh. Iya. Gimana tuh? Tayun. Entah dia salah satu korbannya atau memang dia Si pelakunya. si pelakunya. Punya. Sering banget di sini, bener dulu waktu saya itu. Dan dulu sini ada gangnya juga loh. Kalau diem-diem gini kayak mencekam loh Bang Api. Iya. Baik, saya fokus. Tara, kita udah nyampe ya deket lagi. Gimana tuh Yun? Mungkin di situ ya. Iya. Di situ kan ada gedung yang tidak Oh iya. Kosong. Benar-benar. terbengkalai gitu. Nah ini di sebelah kanan kita nih Bang Api. Sebelah kanan kita ada gedung terbengkalai ini yang kosong. Yang dulunya mau dijadiin sesuatu, tapi pada akhirnya nggak jadi. Jadi siapa nih yang mau ambil alih nih?
Ya, oke, silakan. Assalamualaikum. Dengan siapa? Neng. Neng Sima. Oh, Risma. Ya maaf. Neng Risma. Tadi nih Teh Uyun pada saat lewat situ lihat Neng Risma. Nah, Neng Risma, kenapa? Ini Teh Uyun kita mau nanya-nanya, boleh nggak nih? Boleh, makasih sebelumnya ya. Neng Risma nggak ditentukan dengan wilayah kan di sini? Tidak. Berarti Neng Risma ini yang tadi kita bahas korban ya? Korban dari apa Neng Risma kalau boleh tahu? Pembegalan Bang Ya Yanti. Allah. Enggak. Pembegalan ya. Pembegalan di situ tempatnya apa di mana? Dulu itu pada saat dibegal, maaf ya, Neng Risma ini sendiri apa berdua gitu? Sendiri. Sendirian. Nah, Neng Risma sendiri dulu dibegal dari mana mau kemana gitu loh? Mm-mm. Oh, Neng pulang kerja. Oh, Neng pulang kerja. Itu udah lama kejadiannya? Udah lama. Dengan cara apa Neng dibegalnya gitu loh? Dicelurit. Ya Allah. Lehernya. Kalau boleh tahu Neng Risma pada saat itu remaja atau udah dewasa? Berarti Neng Risma waktu itu mengendarai motor ya? Sendiri? Terus Neng Risma sampai akhirnya meninggal di tempat atau di mana? Dibuang. Buang. Ya Allah. Di mana itu dibuangnya? Risma nggak tahu. Tapi pada saat dibuang itu, maaf ya, jenazah Risma itu diketemukan tidak? Dikubur. Dikubur. Mungkin di tempat yang di situ. Nggak mungkin udah ditemukan sama warga atau siapa gitu ya? Sampai dikubur. Mm-mm. Cuman waktu itu yang diambil motor Risma ya? Iya. Yang membuntuti Risma. Terus? Jadi nggak ada. Jadi nggak, Risma tuh nggak ditodong lagi ya, langsung aja ya. Masih bisa melihat. Melihat siapa sih mas? Sekarang Risma ketika udah meninggal, kenapa harus ada di sana tempat tadi? Risma ingin pulang kemana sih? Risma ini muslim bukan? Muslim. Mungkin gini, maunya Risma itu maksud pulang ini pulang kemana? Emang selama ini Risma belum pernah ketemu orang tua selama Risma maaf sudah meninggal gitu. Ya itu kan takdir ya Risma ya. Risma harus menerima takdir itu sendiri. Risma yang sabar. Itu sudah dari takdir Risma sendiri gitu. Risma udah lama diam di tempat tadi.
45 tahun. Kan kami udah bisa melihat sekarang. Kenapa Risma kayaknya sedih banget? Siapa ini yang punya wilayah? Ini siapa? Dan siapa? Ular. Kenapa ular mampir ke sini? Apa kalian Kita mencoba. tahu cerita si Risma? Oh iya. Gini loh, saya nggak ingin tahu cerita si Risma. Kita mencoba menelusur alam gaib sepanjang perjalanan dari Cikarang ke arah Karawang gitu loh. Itu aja sih, nggak ada maksud lain. Anda di tempat tadi juga? Si Risma adalah tawananku. Oke Bang Api. Sebenarnya ada kaitannya nih. Berarti Anda salah satu penguasa yang ada di situ. Dan Anda sama seperti tadi makhluk yang masuk seperti Ningsih maupun pria yang tadi masuk, bahwa Anda tuh Yang puasa sini. penguasa yang mau Saya penguasa daerah ini. Mereka Kan pencarian. manusia. Ya. Bekerja untuk manusia. Saya tidak bekerja untuk manusia. Oh gitu. Oh, berarti Anda penguasa goibnya. Berarti Anda mencari korban untuk Anda sendiri. Kenapa harus Anda mencari korban seperti itu? Karena aku Ular. Berarti Anda siluman ya? agar aku bisa cantik. Kok ular cantik? Bang Ahmad, silakan. Berarti yang di tempat tadi itu ada kerajaan Anda. Atau ada kaitannya juga sebabnya nggak dilanjutkannya bangunan itu karena Anda? Tidak Pantas. ingin Ah, manusia menempati tempat itu. Itu kerajaan saya. emang nggak bisa berbagi atau saling bersamaan gitu di tempat itu? Untuk apa berbagi dengan manusia yang tidak punya hati? Kenapa manusia itu sampai kamu bilang tidak punya hati? Manusia bodoh. Manusia bodoh. Nggak semua manusia bodoh. Manusia jahat. Ngakunya punya Tuhan. Oke, si Risma itu kan tadi pengakuannya dibegal. Apa caranya aja dibegal, tapi emang sudah ditentukan atau dipengaruhi oleh Anda? Sama nadanya dia itu Tuhan Putri. Pantas tadi Risma mau masuk ke raga ini karena bisa ngeliat Risma. Perwujudannya seperti apa sih? Ularnya besar? Warnanya? Kalau ini masih daerah Anda juga. Kalau boleh tahu daerah Anda tuh dari mana sampai mana? Sangat luas. Yang bundaran termasuk yang di depan itu kan ada pom bensin. Itu termasuk daerah Anda juga. Sangat luas. Maafin ntar kita ke Tempat. Munang ya. Oke, jadi gini ya. Saya ini ratu ular atau raja ular? Saya wanita. Iya, berarti ratu ular ya. Jadi gini loh. Oke, saya cuman sekedar ingin tahu Risma tuh karena Risma tadi bisa melihat raga Teh Huyun dan sebaliknya. Jadi kita pengen mengungkap alam gaib sepanjang jalan ini aja, nggak ada maksud lain. Jadi Anda apa yang pengen disampaikan kepada kami gitu loh? Saya hanya ingin tempat saya tentang manusia. Karena saya tidak melihat kalian jadi santapan prajurit saya. Ya udah nih, udah nyampe dekat, silakan ya keluar ya. Kita nggak ganggu loh. Udah cukup kita ini.
Ya, terima kasih ya. Dibantu. Bantu Mamat tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kalian ada apa? Sebelumnya assalamualaikum. Ini kan siapa? Ini saya. Kakek. Iya, Kakek siapa? saya penjajah ke Kampung Kerawang, Bekasi, Cikarang. Jelajah dari dari Bekasi ke Kerawang ya. Iya. Ini saya gini kayak sebelumnya minta maaf ya, kita coba menelusuri sisi gaib sepanjang jalan ini. Tujuannya ya untuk bisa menginformasikan kepada orang-orang yang lewat jalan sini agar berhati-hati, karena memang beberapa dari makhluk yang masuk selalu menyampaikan bahwa itu ditugaskan oleh orang yang cuma sekedar mencari kekayaan, pencarian seperti itu kayak. Sebenarnya maaf ya kayak. Intinya mah ya Kenapa kalian mencari seseorang yang ada di sini banyak yang percaya dan tidak bersalah dengan manusia. Memang asal penyebab manusia mencari kekayaan adanya manusia juga kakek. Bukan bisa minggir dulu nggak? Jangan kembali lagi ke sini. Iya kayak. Ibarat sosok banyak yang lebih jauh dari pertama, kedua, masa. Gimana? oh, kalau kakek emang penguasa di sini atau gimana? Saya bukan penguasa. Oh, pengendara. Sebenarnya saya juga minta maaf gitu kan, intinya mencari tahu tentang ibaratnya yang ada di jalan di sini gitu kan, mencari tahu sisi gaibnya. Jadi gini kayak sebenarnya kita minta maaf juga, kita hanya suatu kebutuhan untuk konten dan tujuannya untuk menyampaikan kepada halayak banyak agar berhati-hati dalam berkendara, pulang kerja, aktivitas lainnya, karena orang yang di jalan tuh pasti orang yang sedang berjuang menafkahi keluarganya. Iya, memang ini bukan urusan kakek. Betul. Ini sudah lewat. Hanya tertarik energi sosok manusia ini. Cuma harus hati-hati kalian. Betul kayak. Ya, dari pertama yang datang ke sini. Ya, itu sangat membaik. Iya siap. Jadi gini kayak ya, jadi mungkin kita juga berterima kasih dan kita juga minta doanya juga dari kakek, tolong bantu kami sini, semoga acara kami lancar dan diselamatkan gitu ya. Bentar ya. Bisa dilanjut ya kayak. Kenapa kayak? Oke kayak. Jadi gini. Kalian orang baik. Banyak pembicaraan seperti ini. Cuma ini baru pertama kali kakek masuk. Oh jadi kakek sepanjang kakek ada tuh baru pertama kali masuk ke Raga Manusia. Cuma kalau malam ini kakek tadi sedang lewat. Kakek tertawa cuma kakek masih besar. Harus hati-hati. Ya kayak. Di tempat jalan ini. Kalau untuk membuka banyak sekali yang memiliki sosok dari yang hadir maupun sosok wanita itu ya. Mungkin gini kayak kakek ada pesan mungkin buat Kami siapa tahu ada saudara yang ngelihat pesan ini bisa lewat tuh bisa lebih berhati-hati gitu kan. Iya. Pasti manusia kebanyakan manusia sekarang ini
Islam. di jalan semacam ini banyak-banyak baca Istighfar ya. karena bukan satu dua masalah sosok nabi yang pencarian minta dari segala. Ya memang kakek di sini bukan siapa-siapa, bukan Iya. yang kuasa kulit, bukan yang cuma kakek mengembara Hmm. daerah Karawang, daerah Cikarang, Bekasi sampai Tanjung Priok. Ya kakek jalan semua, Sampai Tanjung Priok juga kayak. kakek jalan kaki. Di Nah. zaman kakek tidak ada seperti ini jalan. Sekarang sudah bagus. Udah bagus ya kayak. Banyak cahaya-cahaya di zaman kakek masih tanah, Masih gelap. hutan, Hmm. banyak kebun-kebun kelapa kosong di sini. Bicara Tanjung Priok kayak waktu itu situasinya seperti apa kayak? Sangat gawat sekali. Kan di sana ada makam keramat juga ya kayak. Iya benar. Ini sudah dipanggil. Mbah Priok ya kayak ya. Gimana itu ke sedikit cerita buat kami. Kalau mungkin waktu itu ya macam berkata kakek juga belum pernah menemukan waktu di sana. Banyak kata-kata sejarah ya. Cuma kalian harus hati-hati. Ya kayak. Cuma kakek masih besar. Kalian orang baik Ya. harus hati-hati. Iya kayak. Kakek cukup di sini. Ya kayak. Di sini. Ya makasih kayak. Semuanya terima kasih. Sama-sama kayak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke guys, sahabat Explore Misteri luar biasa. Oke Bang Api, Teh Uyun dan Bang Ahmad, kita relax dulu ya sambil kita meneruskan perjalanan kita. Kenapa? Enggak. Jadi gini. Oh iya. Oke. Jadi gini loh. Sahabat Explore Misteri. Astagfirullahaladzim. Kenapa Bang Yati? Gini loh, saya sedikit tertarik, bisa kan sedikit ya kita. Nah, jadi gini, sebelum kita closing Bang Ahmad, sebelum kita tutup penelusuran perjalanan di mobil ini, tadi ya memang beberapa makhluk yang negatif yang masuk, maupun ada si korban yang masuk, sampai akhirnya ternyata masih ada kaitannya dengan yang mempunyai, yang menyandra si makhluk itu sendiri. Kalau memang di sini kita bukan mencari ataupun membereskan masalah-masalah mereka ya, kita hanya menelusur, mencari sisi gaib yang ada di sepanjang jalan ini. Sampai akhirnya Bang Api kita ditemukan oleh si kakek yang kebetulan kita nggak tahu namanya ya, tapi beliau itu pada saat masa hidupnya itu musafir yang berjalan kaki dari Karawang ke Bekasi, bahkan sampai ke Priok Bang Ahmad waktu itu. Dan beliau berpesan agar selalu berhati-hati karena sepanjang jalan ini ya udah pasti banyak penunggunya, banyak makhluk-makhluk yang nggak pernah kita lihat lah seperti itu. Jadi kesimpulannya Bang Api, Teh Uyun dan Muhammad, sebelum kita closing penelusuran kita malam ini guys, sahabat misteri kita luar biasa. Ada beberapa makhluk yang masuk dan mungkin apa yang dipesan oleh makhluk tersebut cukup ya buat para teman-teman Explore Misteri bisa mengambil hikmah. Intinya selama kita berkendara dimanapun, nggak harus di jalan Karawang Bekasi, kita harus selalu berdoa dan jangan lupa lalu beristighfar, karena di zaman sekarang memang zaman udah makin tua, yang sudah macam-macam segala macam lah. Terakhir sebelum kita closing, Teh Uyun, masukannya nggak ada. Bang Api? Enggak. Ih, bener banget. Gimana? Ya kalau untuk saya cukup kayaknya. Cukup ya. Berhubung Teh Uyun enggak, Bang Api enggak, dan Muhammad cukup. Kita udah lelah banget Lelah, gitu. ya, bener-bener. Padahal cuma duduk aja. Duduk loh ya. Iya. Tapi memang karena faktor energi itu sendiri sih ya. Energi terkuras. Terkuras. Oke, buat sahabat Explore Mystery Channel yang ada dimanapun berada, perjalanan penelusuran lewat mobil yang kita sudah saksikan tadi banyak sekali pesannya, dan alhamdulillah kita mendapat cerita yang menjadi buat pedoman kita ya, artinya buat pengingat kita ya. Mudah-mudahan dimanapun Anda berada, semoga selalu diberikan keselamatan oleh Allah SWT, dan semoga diberikan kesehatan selalu,
tetap fokus dan jangan lupa baca doa. Terima kasih, semoga liputan kita kali ini berkenan buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.